Bertemu lagi di channel Line Story, channel yang membahas informasi unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Apa yang terlintas di pikiran kalian bila mendengar istilah NATO? Istilah yang satu ini sering disangkut pautkan terhadap konflik panas antara dua negara, Rusia dan juga Ukraina akhir-akhir ini. Konflik antar kedua negara tersebut seakan menyita perhatian dunia karena dikhawatirkan akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Lantas, mengapa NATO sering disangkut pautkan? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, silahkan support channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kami. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Diresmikan pada 4 April 1949, NATO merupakan organisasi militer internasional yang bertujuan untuk keamanan para anggotanya. NATO secara resmi dibentuk di kota Brussels, Belgia. Saat itu, ada 12 negara yang bersepakat untuk menandatangani piagam pembentukan NATO, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, Luxembourg, Italia, Islandia, Norwegia, Denmark, Portugal, dan Belgia. Inti dari piagam NATO ialah kesepakatan antara negara-negara penandatangan untuk membentuk aliansi militer bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan terhadap salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai suatu ancaman dan serangan bagi negara-negara anggota lainnya. Pembentukan NATO sendiri tidak lepas dari konsekuensi dan situasi dari Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua. Uni Soviet yang berhaluan komunis dianggap sebagai suatu ancaman bagi negara-negara blok barat. Di sisi lain, fungsi dari aliansi NATO ialah sebagai keamanan kolektif, manajemen krisis, dan pertahanan kooperatif. Sedangkan tujuan dari aliansi ini ialah menjamin kebebasan dan keamanan bagi negara anggota melalui cara politik dan militer. Berkaitan dengan terbentuknya aliansi NATO, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, perekonomian di wilayah Eropa Barat runtuh dan kekuatan militernya semakin melemah. Berbagai partai baru yang berhaluan komunis yang sangat kuat bermunculan di Prancis dan Italia. Pasukan Uni Soviet yang mendominasi wilayah Eropa Barat dan Timur membuat Uni Soviet keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai pemenang yang masih perkasa. Tidak hanya itu, pada tahun 1948, komunis yang disponsori oleh Uni Soviet mengkonsolidasikan kendali atas perintah negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur, serta menekan segala aktivitas politik non-komunis. Untuk menekan pengaruh komunis dari Uni Soviet yang semakin meluas dan mengkhawatirkan, maka pada tanggal 4 April 1949, 12 negara awal anggota NATO bersepakat untuk menandatangani piagam pembentukan NATO di kota Brussels, Belgia. Guna menyatukan dan memperkuat militer blok barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, bila Uni Soviet diketahui menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai suatu ancaman bagi seluruh negara anggota, termasuk Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, negara anggota aliansi NATO terus bertambah menjadi 30 negara, terdiri dari 27 negara Eropa, 2 negara Amerika Utara, dan 1 negara Eurasia. Lalu, mengapa NATO sering disangkut pautkan terhadap konflik panas antara Rusia dan Ukraina?
tidak lepas dari ketegangan Rusia dengan blok barat. Sejak NATO dekat dengan Ukraina, bahkan digadang-gadang akan masuk ke dalam NATO, membuat gerah Rusia karena kedua negara tersebut saling bertetangga. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta agar NATO tidak pernah menerima Ukraina sebagai anggota. Rusia mengancam, bila permintaan tersebut diabaikan, maka Rusia akan melancarkan invasi ke wilayah Ukraina. Dan hasil dari ancaman tersebut ialah sebagaimana apa yang sedang terjadi di Ukraina saat ini.